Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat ibu semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Baiklah, kita akan belajar tema 5 yaitu ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran, dengan mencermati artikel singkat tentang subak di Bali, siswa mampu menemukan dan menghubungkan konsep-konsep dalam bacaan dengan benar. Kedua, dengan membaca teks bacaan tentang proklamasi, siswa dapat menjawab dengan tepat pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa bersejarah. Yang ketiga, dengan mencermati kenampakan alam di sekeliling, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang kenampakan alam. Pembelajaran 3, coba anak-anak ibu amati gambar atau percakapan antara Siti dan Udin. Siti, sebagai sebuah negara kepulauan, selain memiliki keragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keragaman kenampakan alam yang luar biasa. Udin, betul sekali Siti. Keragaman kenampakan alam yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi cara hidup penduduk yang menghuninya. Siti, iya. Selain negara kita dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Inilah tadi percakapan antara Siti dan Udin. Lanjut. Indonesia memiliki banyak gunung Merapi yang menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah ditanami tanaman pangan. Tidak mengherankan, sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani. Para petani bisa mengolah alam dan memanfaatkannya setiap musimnya. Untuk menanam dan memelihara tanaman, pengertian mereka tentang masa tanam dan panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, air melimpah, sedangkan pada musim kemarau, air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karenanya, para petani membuat sistem pengairan secara mandiri seperti yang telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Sistem pengaturan air di Bali disebut subak. Ingin tahu lebih banyak tentang subak? Bacalah dengan seksama artikel berikut ini. Sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan pesawahan. Kawasan pesawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada di dekat dengan pesawahannya. Para anggota kelompoknya subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Lanjut. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut vikasi atau klien subak. Para vikasi bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para vikasi ini diangkat oleh petani bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan kesediaan air pada areal pesawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem peminjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya.
Sistem irigasi Subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratusan tahun lalu. Sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerja sama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Lanjut. Bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa demi peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa dengan melibatkan ribuan pahlawan yang gagah berani dan tak kenal lelah berjuang untuk bangsa. Era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 makin menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas merdeka. Dengan segala upaya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh I.R. Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB bertempat di Jalan Pengangasan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama, dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan. Setelah melalui waktu yang sangat lama, disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu I.R. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta, oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan ini adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksmana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu I.R. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan M.R. Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Soekarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Milik. Kemudian I.R. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta mendatangani atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Adapun isi proklamasi tersebut adalah sebagai berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Lanjut pembelajaran 4. Anak-anak, Ibu perhatikan ada kedua gambar. Kedua gambar tersebut merupakan penampakan yang ada di permukaan bumi. Yang pertama, gambar pesawahan yang berada di Bali merupakan buatan manusia untuk kebutuhan manusia. Kenampakan berupa sawah ini merupakan salah satu contoh kenampakan alam buatan. Gambar kedua adalah gunung. Gunung merupakan salah satu contoh kenampakan alam diciptakan Tuhan. Contoh gunung Sinabung di Sumatera Utara. Ini adalah kenampakan alam diciptakan Tuhan. Ini adalah dua gambar contoh gambar kenampakan alam buatan dan alam alami. Ya, anak-anak Ibu. Lanjut, bersatu untuk Indonesia makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanyalah memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lain. Kekayaan alam di hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan. Diperlukan usaha untuk mengelolanya dengan benar dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi di Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah tadi penjelasan Ibu tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Semoga anak-anak Ibu paham dan mengerti. Kalau tidak paham, silakan videonya diputar kembali. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.